Hai, kembali lagi bersama aku. Nah, kali ini aku mau bacain cerita tentang seseorang yang punya penyakit iri dan juga dengki hati. Judul kali ini adalah Cermin Hati yang Retak. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa yang damai, tinggallah seorang pria bernama Bagas. Ia sebenarnya tidak kekurangan apapun. Rumahnya cukup besar, pekerjaannya tetap, dan keluarganya hidup sederhana. Namun, ada satu penyakit yang diam-diam tumbuh di hatinya, iri dan dengki. Setiap kali tetangganya Hasan mendapat kabar baik, seperti panen yang melimpah, atau anaknya mendapat beasiswa, wajah Bagas langsung masam. Kenapa bukan aku? Aku juga bekerja keras, bahkan lebih dari dia, gumamnya penuh amarah. Awalnya, Bagas hanya menyimpan perasaan itu dalam hati. Tapi lama-lama, ia mulai menyebarkan fitnah. Ia mengatakan pada orang lain bahwa keberhasilan Hasan hanya karena beruntung atau bahkan curang. Semakin banyak kebahagiaan yang datang pada orang lain, semakin hitam hatinya. Ia tak pernah bersyukur atas nikmat yang ia miliki sendiri, karena matanya selalu melihat milik orang lain. Suatu malam, Bagas bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah taman yang indah, tapi ia tak bisa masuk karena sebuah cermin besar menghalangi pintu gerbang. Cermin itu retak dan wajahnya terlihat gelap di balik pantulan. Dari balik cermin terdengar suara lembut namun tegas. Engkau tak bisa masuk karena hatimu penuh racun. Engkau bukan tidak diberi, tapi tidak pernah merasa cukup. Bagas terbangun dengan peluh dingin. Ia duduk lama, memikirkan mimpi itu. Pagi harinya, ia memutuskan untuk mengunjungi Hasan untuk pertama kalinya tanpa niat buruk. Dengan canggung ia mengaku, "Aku sering iri padamu, Hasan. Aku merasa hidup ini tak adil." Hasan tersenyum dan menjawab, "Bagas, aku pun pernah merasa seperti itu dulu. Tapi aku belajar, iri hanya membuat kita buta terhadap nikmat sendiri, dan nikmat yang tidak disyukuri perlahan akan hilang." Sejak saat itu, Bagas mulai berubah. Ia mencoba melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia belajar bersyukur, memuji keberhasilan orang lain, dan memperbaiki hatinya sedikit demi sedikit. Cermin dalam mimpinya mungkin tak pernah nyata, tapi cermin hati yang dulu retak kini mulai utuh kembali. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Hasan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Bagas. Ia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif, membantu warga membangun masjid kecil di kampung, ikut pengajian rutin, dan yang paling sulit baginya, belajar memuji orang lain dengan tulus. Awalnya terasa berat ketika mendengar bahwa tetangga sebelah bisa membeli motor baru. Hatinya kembali berdesir. Iri itu belum sepenuhnya hilang, tapi kini Bagas sudah sadar. Ia segera menarik nafas dalam-dalam dan berbisik dalam hati, "Astagfirullah, rezeki orang lain tidak mengurangi rezekiku." Ia memaksakan senyum, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "Selamat ya, motornya bagus, semoga bermanfaat." Senyuman tetangganya yang tulus membuat Bagas merasa hangat. Ia menyadari bahwa dengan memberi ucapan baik, hatinya juga jadi terasa lebih ringan. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Bagas perlahan berubah. Ia memang belum sekaya orang-orang yang dulu ia iri padanya, tapi hatinya terasa lebih lapang. Ia jadi lebih fokus pada keluarganya, menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, dan lebih sering tersenyum.
Suatu sore, Hasan datang membawa bingkisan kecil berisi hasil panennya. "Bagas, ini untukmu. Tahun ini panenku lebih banyak dari biasanya. Aku ingin berbagi." Bagas menerimanya dengan senyum lebar. "Dulu mungkin aku cemburu, tapi sekarang aku justru ikut senang, Has. Terima kasih, semoga Allah memberkahi rezekimu." Hasan menepuk bahunya. "Dan semoga Allah berkahi hatimu yang kini jauh lebih bersih." Malam itu, Bagas kembali bermimpi. Ia melihat taman indah yang sama, dengan gerbang megah di tengahnya. Cermin besar yang dulu retak kini telah menyatu. Permukaannya bening, dan pantulan dirinya tampak lebih tenang, lebih damai. Dari balik cermin, suara itu kembali terdengar. Kali ini penuh kehangatan. "Kini engkau tak lagi melihat dengan mata iri, tapi dengan mata syukur. Maka nikmatilah kedamaian yang engkau bangun sendiri." Bagas pun tersenyum dalam mimpi dan juga saat terbangun. Wah, itu tadi cerita singkat tentang seseorang yang memiliki hati dengki dan juga iri. Nah, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kalaupun kita iri atau dengki kepada orang lain, gak akan mengubah rezeki kita, gak akan mengambil atau menambah rezeki kita. Semua rezeki udah ada bagiannya masing-masing. Kalaupun kita iri atau dengki, pasti akan membebani perasaan kita sendiri. Makanya untuk apa iri atau dengki? Buanglah jauh-jauh sifat itu dalam diri kita semua. Mungkin butuh proses, tak apa, kita belajar sama-sama. Nah, coba deh menurut kalian sendiri, gimana sih tanggapannya dengan cerita yang satu ini? Sampai ketemu di cerita selanjutnya.